disupport oleh dokter-dokter ahli, baik itu spesialis ataupun subspesialis. Dan layanan mata ini adalah salah satu layanan unggulan kami, Bapak Ibu, di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Nah, kami hadirkan Eye-Centric dengan konsentrasi kepada beberapa layanan subspesialistik. Ya, yang pertama adalah layanan katarak atau bedah refraktif lainnya. Lalu kemudian yang kedua adalah layanan retina, ya baik itu glaukom atau diabetic eye treatment dan hubungannya dengan kerusakan retina lainnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah dry eye disease. Jadi sentra layanan terpilih ya untuk penyakit-penyakit mata kering kalau dibilang sekarang. Nah, lalu kemudian yang juga tidak kalah menjadi pilihan adalah di sini tempat dilayani juga tumor-tumor mata. Ya, kita punya konsultannya. Sebentar saya akan panggilkan nanti supaya Bapak Ibu juga tahu atau masyarakat juga bisa mengetahui apa sih klinik ini, apa sih manfaatnya. Ya, lalu kemudian kita juga punya klinik lensa kontak. Jadi kita nggak lasik, tetapi kelainan minus mata dan lain-lain di sini bisa diterapi dengan menggunakan lensa kontak. Penasaran kan bagaimana ya? Dan yang terakhir juga kami punya layanan yang komprehensif untuk pemeriksaan mata, baik dari yang reguler maupun untuk kebutuhan-kebutuhan screening lainnya, ya bekerja sama dengan untuk bisa digunakan untuk pemeriksaan kesehatan karyawan misalnya seperti itu. Saya perkenalkan mulai dari yang di sebelah kiri saya, Rumiati Darisan, spesialis mata. Sebelahnya Dr. Desi, ini ada Dr. Retno Sasanti Wulandari, spesialis mata konsultan. Nah, lalu kemudian di sebelahnya ada Dr. Teti Astanti Solehin Usman, spesialis mata konsultan. Lalu kemudian yang paling ujung sana itu ada Dr. Amelia, spesialis mata. Tadi jelaskan bahwa saya adalah dokter spesialis mata, subspesialis saya adalah katarak dan bedah refraktif. Jadi apa maksud katarak dan bedah refraktif? Kasus yang saya tangani adalah yang menyangkut kekeruan pada lensa. Ya, seringkali pasien-pasien kami adalah orang-orang dengan usia lanjut, ya, mostly usia di atas 50, 60, ya, dengan keluhan penglihatan buram, ya, lalu pandangan berkabut. Tapi tentu saja sebagian besar pasien tidak menyadari bahwa mereka mengalami katarak, ya, karena benar-benar tidak ada mata merah, tidak ada nyeri, tapi kok surrounding terasa kotor, terasa buram, dan terjadi perubahan warna pada kasus-kasus yang agak berat. Nah, kalau kita kembali pada masa-masa lalu, kita katarak ini kalau tindakannya apa sih yang bisa dikerjakan? Ya, tentunya kalau lensa keruh, lensa mesti diganti, dan tindakannya kita kerjakan adalah mengganti lensa keruh tersebut. Ya, kapan waktu yang diambil? Ya, tentunya kalau dulu tunggu matang, tapi tidak lagi. Sekarang operasi katarak bisa dikerjakan sejak awal, sejak dini. Jadi saat pasien sudah mulai tidak nyaman, pandangan berkabut, pada beberapa kasus bahkan tidak berani untuk mengemudi malam, operasi katarak bisa dikerjakan dengan segera. Ya, di samping kita menghilangkan mata yang lensa yang keruh, di saat yang bersamaan kita bisa menghilangkan kelainan refraksi. Minus bisa kita hilangkan, sinar bisa kita hilangkan, plus pun bisa kita hilangkan. Jadi teknologi bedah katarak ini bukan lagi mengoptimalisasi penglihatan, tapi memaksimalkan. Ya, kita hilangkan minus, plus, dan penglihatan buram akibat katarak. Dengan operasi yang cukup singkat, ya sekitar 5-10 menit. Tindakan pun dalam bius tetes, ya untuk orang-orang yang khawatir jarum, ya takut biusnya nanti pakai jarum enggak gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Kemudian pantangan, seringkali pasien khawatir kalau operasi katarak nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh angkat beban. Pantangan-pantangan tersebut nggak boleh 1 bulan, nggak boleh kena air, sudah tidak berlaku lagi pada teknik operasi katarak yang kita kerjakan di Premier, karena tidak ada jahitan yang dipasangkan, ya, pada sebagian besar kasus. Lalu pantangan bisa kita persingkat, karena tadinya operasi katarak ini lukanya 1,5 cm 15 mili, sekarang hanya 2,2 sampai 2,75 mili. Jadi completely sutureless, tidak ada jahitan. Pantangan pun bisa lebih singkat, ya, pasien sudah bisa wudhu seperti biasa dalam 5 hari. Nunduk sujud pun hari ini operasi, besok sudah bisa seperti biasa. Dan penglihatan operasi katarak
bisa segera mencapai penglihatan maksimal. Saya kira teknologi yang lebih canggih, akurasi pemeriksaan biometri untuk menghilangkan kelainan refraksi juga lebih baik karena kami punya alat yang baru dari Pagel Master 700 dari Carl Zeiss. Pilihan lensa yang bervariatif, recovery time yang lebih cepat, dan pasien bisa kembali ke aktivitas dengan lebih nyaman, lebih cepat juga. Saya kira operasi katarak IPM Jatinegara adalah salah satu terbaik di Indonesia. Jadi, terima kasih, mudah-mudahan cukup jelas. Lagi, selamat siang Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Amelia, saya dari bagian lensa kontak, refraksi dan low vision. Jadi di sini kan nanti akan ada layanan lensa kontak. Sebelumnya mungkin kita udah sering dengar ya lensa kontak itu seperti apa. Jadi lensa kontak adalah lensa yang tipis, kecil, yang biasa kita letakkan di atas permukaan kornea. Sebenarnya fungsinya ada banyak hal, tapi memang terkenalnya mungkin lebih ke arah kosmetik. Tapi sebenarnya sekarang ini lensa kontak itu sudah bisa digunakan untuk mengkoreksi kelainan refraksi seperti silinder, mata minus maupun plus. Kemudian lensa kontak itu sendiri sebenarnya ada banyak macamnya, dari jenis-jenis bahannya itu sendiri juga beragam. Jadi mungkin yang kita lihat di pasaran adalah soft lens, itu adalah lensa kontak lunak, itu yang biasa ada di pasaran. Selain dari itu ada juga yang namanya rigid gas permeable. Nah, rigid gas permeable ini bentuknya agak kaku, tapi dia permeabilitas oksigennya sudah cukup tinggi sehingga aman untuk mata. Permeabilitas untuk yang rigid gas permeable ini ada banyak macamnya, ada yang scleral contact lens, ada yang mini scleral contact lens, ada pula yang sering kita dengar mungkin ortho-K. Jadi ortho-K ini adalah prosedur penggunaan rigid gas permeable yang berbentuk khusus. Jadi dia dipakai pada saat malam hari, kemudian pada saat pagi hari permukaan korneanya sudah terbentuk. Dan ortho-K ini memang sudah terbukti dapat mencegah progresivitas mata minus pada anak. Jadi sebenarnya lensa kontak ini sudah banyak kegunaannya, akan tetapi memang kita perlu memperhatikan bagaimana cara perawatannya, pemilihan yang tepat. Sebelumnya nanti ini mungkin ada sekilas ya bagaimana cara memilih lensa kontak yang baik. Jadi memang pertama kita masih tahu motivasi pasien itu menggunakan lensa kontak seperti apa. Apakah hanya untuk kosmetik atau untuk mengkoreksi kelainan refraksinya. Kemudian indikasinya tadi ya, misalkan untuk menghilangkan kelainan refraksi seperti apa, minus saja kah, atau ada silinder, atau bahkan juga ada plus. Kemudian kita juga perlu mengetahui ada atau tidak riwayat penyakit dari pasien ini, atau pasien ini pernah nggak sih pakai lensa kontak sebelumnya, pernah bermasalah atau enggak. Terus kemudian material lensa kontak seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, ada lensa kontak lunak, ada lensa kontak yang kaku. Kemudian wearing schedule ini juga perlu diperhatikan. Jadi ada memang lensa kontak yang dipakai pada saat siang hari, ada yang bisa dipakai siang hari sampai malam hari, kemudian ada lensa kontak yang dipakai hanya saat malam hari. Jadi ada banyak jenisnya. Kemudian replacement schedule juga ada banyak, ada yang daily. Jadi memang dari sekian banyak jenis-jenis lensa kontak ini, kita seperti memilih sepatu ya, kita harus cari mana yang dokter spesialis. Pada intinya lensa kontak itu sebenarnya mudah digunakan, aman digunakan, akan tetapi memang perlu pemilihan yang tepat agar hasilnya bisa optimal. Dr. Teti Usman, spesialis mata konsultan, beliau ahli di bidang tumor okular atau tumor mata. Silakan dokter. Terima kasih untuk kesempatan ini. Barangkali untuk awam sedikit tidak umum ya, bahwa di mata itu bisa diketemukan berbagai macam tumor. Jadi di mata itu seluruh jenis tumor yang ada di dalam tubuh kita bisa tumbuh di mata. Gejala-gejalanya bisa dari apa yang kita lihat, karena si tumor ini ada berupa benjolan di kelopak. Kadang-kadang ini kita saru dengan bintitan yang berulang, berada di tempat yang sama, atau setelah dilakukan insisi sederhana tumbuh kembali. Itu kita harus curiga bahwa yang kita hadapi bukan bintitan, tapi suatu tumor yang mungkin ganas. Ganas itu apa akibatnya? Bisa mengenai seluruh mata, sehingga untuk pengobatannya mata perlu diangkat secara keseluruhan. Tapi kalau dalam keadaan gini, kita bisa hanya mengambil tumornya saja. Sekarang ada di mana saja?
seperti saya katakan tadi berada di kelopak atau di bagian putih mata. Putih mata itu kadang-kadang ada benjolan. Apa yang membedakan? Benjolan itu harus mempunyai sifat tumbuh cepat. Itu berbeda dengan pterygium ya, yang kita kenal selaput mata yang disebabkan karena sinar matahari. Untuk membedakannya memang harus ada pengamatan yang khusus, tapi untuk awam barangkali dok ini tumbuhnya kok begitu cepat, atau mungkin ada seperti tai lalat tapi kok begitu hitam dan berada di daerah mata yang tidak biasa. Biasanya dia kalau yang kita curigai ganas itu ada di pojok mata, ada di kelopak yang kalau diginikan ada di dalam. Nah itu kita harus curigai. Itu yang ada di kelopak. Bisa juga dia ada di belakang bola mata. Apa gejalanya? Mata kita akan menonjol, mata pasien akan menonjol satu saja. Ini saya ada mata saya kok menonjol dalam waktu yang cukup singkat, biasanya kurang dari 6 bulan. Untuk itu kita perlu melakukan pemeriksaan penunjang seperti CT scan. Setelah di CT scan akan terlihat di sana ada suatu massa. Massa itu bisa di mana saja. Untuk memastikan itu kita bisa membuka mata itu tanpa harus mengambil bola matanya ya, tapi dengan cara tertentu kita bisa mengambil sedikit jaringan dan kita diperiksakan. Di sini bisa di rumah sakit ini bisa kita lakukan pemeriksaan patologi yang biasanya hasilnya 7 hari. Pada saat operasi kita akan tahu ini jinak, ini ganas. Jadi pada saat itu kita bisa putuskan jenis operasi apa yang saat itu harus dikerjakan, sehingga kita akan sangat mengurangi biaya dan waktu yang terbuang. Satu lagi yang mungkin terjadi adalah tumor di dalam bola mata. Itu terjadi pada anak-anak di bawah 5 tahun. Suatu tumor yang sangat ganas yang namanya retinoblastoma. Pada saat orang tua melihat matanya kok jadi jereng tiba-tiba, padahal anak itu matanya kok bagus-bagus aja saat lahir. Tiba-tiba menjadi jereng atau terlihat mata seperti kucing, bersinar kalau malam. Kalau kita menemukan pada stadium dini, mata anak itu akan tertolong. Tapi kalau sudah lanjut, nyawa anak itu pun mungkin sudah agak sulit untuk kita selamatkan. Satu lagi, tumor mata itu bisa menjadi tempat untuk penjalaran tumor dari mana saja. Jadi misalnya begini, saya periksa mata seorang ibu. Penglihatan saya kok kurang bagus dok ya yang kiri. Saya lihat ke dalam ternyata kok ada massa di situ, ada benjolan. Terus saya tanya, Bu, bagaimana payudara ibu? Bagaimana buang air, apakah baik atau tidak? Atau laki-laki, bagaimana waktu buang air kecil? Ternyata setelah diselidiki, yang ada di mata itu adalah suatu penjalaran dari tumor mata payudara yang sudah sangat lanjut. Pasiennya tidak mengerti bahwa di payudara itu ada tumor yang sedang menjalar. Dengan pemeriksaan pada mata, kita akan mengetahui tumor-tumor primer ada di mana, sehingga kita bisa mengobati dengan lebih dini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu dry eye, apa gejalanya, kemudian apa saja sih yang kita lakukan di dry eye clinic untuk mendiagnosis dan memberikan terapi. Jadi secara definisi sindrom mata kering adalah suatu kumpulan gejala. Jadi tidak hanya satu, bisa lebih dari satu gejala yang ditandai adanya ketidakstabilan lapisan air mata, sehingga dapat menyebabkan gejala dan gangguan, bahkan penglihatan kita bisa terganggu, disertai kerusakan permukaan dari permukaan mata kita. Jadi di sini kita lihat bahwa ternyata penyebab dry eye itu macam-macam. Jadi tidak hanya usia. Jadi hanya dikatakan bahwa yang dry eye itu hanya usia tua, tapi ternyata tidak. Semua usia bisa menderita dry eye. Ya, kita lihat selain usia, ternyata adalah masalah lingkungan yang kering, kemudian faktor hormon, penggunaan kontak lens yang salah. Bahkan proses operasi LASIK pun juga bisa menyebabkan dry eye. Kemudian tadi seperti dikatakan pada masa pandemi screen time kita meningkat, penggunaan komputer meningkat, itu juga bisa menyebabkan dry eye.
Kemudian juga ada obat-obatan tertentu seperti antidepresan atau antidepresi pada orang depresi, maupun kita harus hati-hati pengawet-pengawet pada beberapa obat tetes mata yang jika digunakan tidak sesuai bisa menyebabkan dry eye. Nah, ini adalah gejala-gejala yang sering diderita oleh pasien dry eye. Ada yang mengeluh matanya merah, kemudian perih, dan tadi bisa mengganggu penglihatan sehingga mengeluh buram, silau. Kemudian ada juga justru pasien dry eye yang mengeluh matanya berair. Mungkin di sini seperti kontradiksi ya, kita bilang dry eye, tapi kenapa matanya berair? Karena sebenarnya air mata kita itu adalah pelindung mata kita. Jadi ketika jumlah air mata atau kualitas air mata berkurang, proteksi terhadap permukaan mata juga turun. Hal ini menyebabkan mata mudah terjadi iritasi, ya. Nah, iritasi ini akan menyebabkan produksi air mata, produksinya akan dibuat secara cepat. Namun produksi air mata ini adalah air mata yang tidak normal, sehingga walaupun matanya berair, pasien tetap akan mengeluh tidak nyaman karena memang pada dasarnya lapisannya tetap terjadi kering atau dry eye. Selain itu juga bisa terasa ada benda asing, kemudian mata terasa gatal, bahkan kadang-kadang ada pasien yang mengeluh kelopak mata saya kok seperti jadi mengecil atau turun sebelah, ya. Itu juga adalah kasus-kasus dari dry eye. Nah, apa sih yang kita lakukan di dry eye klinik eye center kita? Ada beberapa pemeriksaan, yaitu seperti Schirmer test, kemudian tear break-up time, dan breakout pattern. Di sini saya mungkin akan jelaskan sedikit. Di sini kita akan menggunakan suatu cairan fluoresen yang kita teteskan kepada pasien, kemudian dengan menggunakan sinar biru kita akan melihat ternyata, boleh video. Di sini kita akan lihat ternyata begitu kita tetes akan tergambar suatu pola di permukaan matanya, ya. Jadi seperti ada lapisan di mata yang menggambarkan tipe-tipe dry eye itu sendiri. Yang kedua, dan ini gambaran berbeda ini menggambarkan diagnosis yang berbeda. Otomatis diagnosis yang berbeda akan kita tangani dengan terapi yang berbeda. Ya, berikutnya. Ya. Dan ini semuanya ada di eye centric. Kita ada fluoresennya, kita juga ada stem yang mendukung pemeriksaan seperti ini. Berikutnya, nah ini juga tipe yang berbeda. Tas yang dinyalakan, klik. Oh, oke, nggak bisa ya. Oke, yang intinya tata laksana kita lakukan sesuai dengan derajat dan jenis dari dry eye yang kita temukan. Insya Allah pasien-pasien yang datang akan kita tangani sesuai dengan keluhan yang terjadi, dan kita akan tangani secara maksimal sehingga mencapai hasil yang maksimal juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Retno. Sebenarnya apa sih hubungan screen time dengan dry eye? Jadi gini, mata kita setiap kali berkedip itu kita akan mengeluarkan air mata, ya. Jadi setiap kali kita berkedip kita mengeluarkan air mata, dan air mata itu akan membasahi, membersihkan, dan membuat nyaman mata kita. Kita sebenarnya punya refleks berkedip. Kita punya refleks berkedip yang setiap 2-3 detik kita berkedip sebenarnya harusnya. Tapi coba besok mungkin bikin kayak suatu penelitian, tengok teman sebelahnya yang lagi ngetik di depan komputer, berapa detik dia kedip. Rata-rata lebih dari 5 detik, karena kalau kita lagi serius kita ngetik, kita tuh suka menahan kita lupa berkedip, ya. Itulah makanya menyebabkan mata kita jadi lebih kering, karena satu, memang tidak produksi yang keluar karena kita tidak berkedip. Kedua, lingkungan kita yang seringnya AC atau pokoknya ekstrim, entah panas sekali atau mungkin dingin sekali, itu semua menyebabkan penguapan dari air mata kita, ya. Ketiga, otot-otot kita pun akan lelah setelah kita pada saat kita melakukan screen time yang lama, sehingga sebenarnya ada suatu himbauan yang dikenal sebagai Rule of 20. Rule of 20 atau peraturan 20 adalah anjuran supaya kita mengistirahatkan mata setiap 20 menit kita beraktivitas di depan komputer, kita istirahatin mata 20 detik saja, nggak lama-lama kok, 20 detik saja, dengan cara kita melihat jauh 20 kaki atau istirahat 6 meter. Jadi misalnya kita lagi ngetik nih di ruangan, nyalain jam deh atau apa, setiap 20 menit kali ya bunyi gitu, terus kita cuma nengok aja ke ujung ruangan gitu ya, istirahatin mata, kedip sambil gerakin badan kita untuk menjaga juga kita kekakuan dari gitu. Terus kita balik lagi ke layar kita, dan kita untuk ingat kita untuk berkedip. Kadang-kadang kita mesti ingetin diri, oh ya, aku harus kedip gitulah. Itu bagian dari
mengurangi dry eye akibat penggunaan screen time yang lama, gitu ya.